dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Halo sahabat Nusantara, pemberitaan tentang penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan, menjadi berita yang meresahkan tenaga honorer di Indonesia. Bagaimana tidak, ada ratusan ribu tenaga honorer di Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah, baik itu sebagai guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga administrasi dan lain-lain. Kita juga tidak bisa pungkiri, bahwa kebutuhan SDM tenaga honorer di berbagai sektor pelayanan masyarakat sangat dibutuhkan. Bahkan, sebagian besar tenaga honorer hanya digaji terbatas dan kecil, sementara harus memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo menegaskan, bahwa status tenaga honorer akan selesai atau dihilangkan pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Beliau menjelaskan bahwa, terkait tenaga honorer, melalui peraturan pemerintah, diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai tahun 2023. Dengan demikian, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, di mana keduanya disebut aparatur sipil negara, ASN. Lantas bagaimana nasib tenaga honorer yang jumlahnya ratusan ribu orang? Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, BKN, Satya Pratama mengatakan, sebagian pegawai di pemerintahan memang sudah berasal dari tenaga alih daya, outsourcing. Dia menjelaskan bahwa saat ini, rata-rata tenaga honorer yang diperkerjakan sebagai pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, sudah outsourcing atau melalui penerimaan pegawai pemerintah non-pemerintahan. Meski begitu, BKN tidak mengetahui jumlah pegawai di pemerintahan yang berasal dari tenaga alih daya tersebut. Sedangkan terkait nasib guru honorer, BKN mengatakan bahwa guru honorer harus menyandang status pegawai negeri sipil, PNS, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Namun, BKN menyampaikan bahwa untuk mengubah status guru honorer tersebut harus melalui seleksi aparatur sipil negara. Berdasarkan data pokok pendidikan, Dapodik, di website kemendikbud.go.id, jumlah guru honorer sekolah mencapai 704.503 orang. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo merasa khawatir karena pemerintah daerah terus merekrut tenaga honorer. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, kata Cahyo. Saat ini, kata Menteri Pan RB, instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Menteri Pan RB meminta agar tenaga kebersihan, cleaning service, dan tenaga keamanan, security, tak perlu lagi direkrut menjadi tenaga honorer. Dia menyarankan, tenaga kerja yang disebutkan tersebut harus melalui tenaga alih daya, outsourcing, dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi,
dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB, Muhammad Aferus menjelaskan, para ex-tenaga honorer itu nantinya tetap diberi kesempatan masuk ke dalam pemerintahan, caranya melalui seleksi dalam bentuk P3K maupun CPNS. Melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK ini, Aferouce meyakinkan ex-tenaga honorer tetap memiliki hak yang sama. Di sisi lain, kehadiran PNS kontrak tersebut bisa lebih memberikan kepastian bagi instansi tempatnya bekerja, baik secara pengeluaran anggaran untuk upah maupun hasil kinerja.